Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bagus. Sekarang meskipun sudah siang, ya, sudah pelajaran olahraga, tapi anak-anak masih semangat, ya, semangat untuk belajarnya. Hari ini kita belajar tentang apa, anak? Surah Al-Maun. Ya, tentang surah Al-Maun. Sekarang anak-anak masuk semua? Masuk semua. Katanya sidang tidak masuk. Oh iya. Kenapa kamu tidak masuk? Sakit. Sakit. Nah, anak-anak saat ini guru akan menjelaskan, akan belajar tentang memahami kandungan dan nilai-nilai yang terdapat dalam Quran surah Al-Maun. Ya. Guru akan menjelaskan yaitu tujuan pembelajaran kita satu, yaitu harapannya ya peserta ini bisa menguasai bacaan surah Al-Maun. Peserta ini dapat membaca surah Al-Maun dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin الذين هم
والذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Jadi anak-anak, hari ini kita nanti belajar tentang isi kandungan surat Al-Maun dan tugasnya gampang ya, hanya memasangkan ayat dan kandungan yang sesuai. Jadi sebelum itu anak-anak simak dulu ya penjelasannya. Jadi sebelum kita ke kegiatan, anak-anak betul kasih soal tugas dulu. Kembali ya tentang bacaan surat Al-Maun. Ayat ke-1, mari baca bersama-sama ayat 1 saja. Surah Al-Maun diturunkan di mana? Bagus di kota Mekah. Ayo. Al-Maun artinya
16 Agustus. Kita untuk nyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Jadi jangan sekali-sekali kalau kita menjaga anak yatim kita menyakiti dia ya. Kemudian yang kedua kita harus peduli dan membantu kepada fakir miskin. Nah, coba sekarang anak-anak kumpul dengan temannya, satu bersama satu, dua bersama dua, tiga bersama tiga, empat bersama empat. Coba yang satu di sini di bawah alat tulisnya, tasnya nggak usah dibawa ya. Ini punya ayat, ya. Ayat surah Al-Maun 1 sampai 7. Nah, ini ada ayat 1 sampai 7. Kemudian yang oranye ini adalah isi kandungan. Artinya ya, isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Jadi hasil karya kalian nanti kalian tempel di sini di bagian yang kosong ya. Ya. Setelah itu, setelah kalian tempel nanti maju dipilih temannya yang bisa. Jadi maju setiap kelompok perwakilan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil kalian. Ini dia di foto.
Dari yang selesai duluan ya. Oke. Kita bilang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, baru kelompok 3. Ya. Jadi ditunjuk 2 orang, yang satu pegang, yang satu bacakan hasil latihannya. Ya. Ayo mari kelompok. Yang 3. Ini dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil karya kami. Kita jadi dusta agama adalah dan hubungan dengan benar. Mendusta agama adalah ada di kategori yang populer. Jadi mendusta agama adalah saya yang doanya orang ancaman bagi orang-orang yang salah di atas baik larangan bagi orang yang
Yang nomor 2. Ini berhubungan dengan sholat. Yang mana? Jangan bagi orang Kemudian yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Sesuai dengan ya, itu sesuai dengan ayat tadi, ayat yang pertama. Ya, yang kedua sesuai dengan Al-Maun ayat. Dibaca ayatnya. Ya. Orang yang berdoa salat dilihat orang lain dia alladzina hum yura'un Satu orang ya, itu sesuai dengan ayat yang pertama. Ya, yang kedua. Yatim. Terus yang ketiga, orang yang ada yang kebalik ya. Ya, jadi ini yang tadi pertolongan kecil. Ini sesuai dengan ayat yang berapa? Pertolongan kecil sesuai dengan ayat terakhir. Kemudian ciri berusaha agama adalah tidak peduli pada orang miskin. Ini sesuai dengan ayat yang berapa? Tiga. Ya.
materi kita ya tentang surah Al-Maun. Jadi kesimpulannya yang terakhir adalah satu, untuk yang mendustakan agama adalah tidak mengabaikan anak yatim, tidak peduli kepada fakir miskin. Jadi tidak boleh ya. Hanya berpamer, tidak boleh. Kemudian lalai dalam sholat. Yang kelima, enggan menolong dalam hal-hal kecil yang tidak diperbolehkan ya. Yang disebut di dalam Al-Maun ini adalah seorang pendusta agama. Jadi kelima orang ini di dalam Rasul Al-Maun disebut dengan pendusta agama. Jadi anak yang mengabaikan anak yatim, tidak peduli pada fakir miskin, sholatnya hanya untuk dia, ibadahnya hanya untuk dia, kemudian lalai dalam sholat. Dan kelima, enggan menolong dalam hal-hal kecil. Kemudian di dalam Al-Maun ini juga diajarkan kepada kita bahwasanya kita beribadah harus dilakukan dengan ikhlas. Kemudian iman harus diwujudkan dalam kepedulian sosial. Jadi kita beriman itu bukan hanya pada Allah, dalam kepedulian sosial maksudnya dalam sesama. Ya, contohnya di sini dicontohkan yaitu kita harus berbaik hati, kemudian menyayangi anak yatim. Kemudian yang ketiga, seorang muslim sejati bukan hanya takut kepada Allah, tetapi juga bermanfaat bagi sesama. Itu tadi anak-anak pelajaran kita hari ini. Kemudian tugas selanjutnya ya tentang kepedulian sosial. Guru minta foto ya kepada anak-anak di rumahnya, sikap kalian terhadap anak yatim. Boleh kalian bilang memberi ya, atau kalau tidak ada kasih sayang kalian terhadap adik ya, adiknya bagaimana. Jadi itu di foto ya. Misalkan kalian sedang memberi temannya yang yatim, memberi apa namanya bantuan karena kita tidak punya sesuatu, kita bisa dengan ngajarin ya, memberi tamu misalkan memberi tentang materi-materi yang dia tidak bisa. Ini di foto kemudian dikirim ya. Inilah tadi anak-anak ya pertemuan kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.